Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Man adana dainan, siapa orang yang memiliki hutang, wa huwa, dan dia yanwi, berniat, ayyu addiyahu, untuk membayarnya akan hutang itu, addahullahu, maka Allah akan membayarkan kepadanya, anhu, daripadanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Waman istadana, waman, dan siapa orang istadana, yang berhutang, dainan, dengan hutang, wahuwa, dan dia la yanwi, tiada berniat, ayyu addiyahu, untuk membayarnya, famata, kemudian dia meninggal dunia, qala Allahu, berfirman Allah azza wa jalla, zat yang maha kuasa lagi maha mulia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adhananta anni la akhudhu li abdi bihaqqihi. Adhananta, apakah kamu mengira, anni, bahwasanya aku Allah, la akhudhu, tidak akan mengambil atau tidak akan menuntut, li abdi, kepada hambaku, bihaqqihi, atas hak daripadanya, fayukhadhu, lalu diambil, min hasanatihi, berupa kebaikannya, fatuhmalu, maka diberikan, fi hasanatihi, pada kebaikannya itu, al-akhari, pada yang lain. Fa illam takun, maka apabila sudah tidak ada, lahu, baginya, hasanatun, kebaikan, akhadha, Allah mengambil, min sayyiatil akhari, dari keburukan orang lain, fatuj'alu, maka dijadikanlah keburukan itu, diberikannya, alaihi, kepadanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahayanya orang yang berhutang dan tidak membayar hutang. Orang berhutang itu ada dua macam. Yang pertama, orang berhutang, dia mau membayar. Dan ada orang berhutang, dia tidak mau bayar, alias apa kalau hutang nggak bayar? Ngemplang. Orang berhutang itu ada dua. Ada yang utang mau bayar, ada utang yang nggak mau bayar. Nah, orang hutang itu ada hutang terkait dengan utang itu untuk tambahan modal usaha. Ada pula orang hutang karena memang itu menjadi kebutuhan, sementara biaya hidup nggak cukup, sehingga dia hutang. Jadi ada dua tuh. Orang punya usaha, perputaran uangnya kurang, maka dia berhutang kepada orang lain, mungkin person, secara person, orang perorangan, atau mungkin hutang ke bank misalnya. Nah, itu berarti orang hutang bukan dalam posisi kekurangan, tapi hutang dalam rangka menambah biaya modal usaha. Lalu ada orang hutang, dia hutang itu memang udah kepepet, orang kerjanya serabutan, nggak ada yang ngundang kerja, sementara kebutuhan hidup harus dipenuhi. Ujung-ujungnya utang, ya, utang ke warung atau utang orang dan sebagainya, ya, utang buat makan.
rapi makan habis, belum dapat kerjaan, utang lagi. Nah, udah kerjaannya begitu. Nah, maka ada orang yang hutang untuk usaha, ada orang hutang karena terpaksa. Ya, kepepet, terpaksa, ya, akhirnya berhutang. Nah, orang berhutang itu dia berarti punya kewajiban yang harus dibayar. Sekecil apapun orang berhutang, hutang itu wajib dibayar. Kalau nggak dibayar di dunia, nanti dibayarnya di akhirat. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang berhutang lalu dia niat membayar hutangnya, tapi sampai pada waktunya tidak bisa membayar, sampai kemudian datang kematiannya, maka addahullahu anhu yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat Allah yang membayar. Ini orang hutang dalam posisi terpaksa, karena hutangnya buat nyambung hidup. Sampai pada batas waktunya nggak bisa bayar, sampai kematiannya nggak bisa bayar, karena dalam keterpaksaan, maka besok yang bayar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang seperti ini harusnya jangan sampai dia berhutang. Lalu bagaimana? Lah kan di masyarakat ini ada lembaga ke-RT-an, ada lembaga RW, ada organisasi ya, Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada pula lembaga Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan Kemakmuran Musholla. Nah, ini tidak sekedar terkait dengan ubudiyah. Masjid musholla nggak sekedar terkait dengan ya, peribadatan masjid dan musholla, tapi juga terkait dengan riayah, ya. Terkait dengan bagaimana melihat kondisi umat di sekitar masjid dan musholla. Masjid ada dana, musholla ada dana. Dana itu dihimpun dari umat, maka dana itu harus kembali untuk kesejahteraan umat. Jadi didata jamaah yang biasa datang ke masjid musholla ini, mana yang kelompok orang kaya, mana yang kelompok orang miskin, mana yang kelompok orang melarat. Jadi ada kaya, ada miskin, ada melarat. Ada orang melarat tapi ibadahnya rajin. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin lewat lembaga, ya, mungkin lewat organisasi yang ada, gitu. Atau misalnya di tingkat ke-RT-an, ya itu tugas ya, ketua rukun tetangga. Jangan sampai warga itu jatuh miskin sampai tidak makan, apalagi saking miskinnya tidak makan akhirnya menjadi sebab meninggal dunia. Ada kasus tuh di daerah mana? Seorang ibu dengan 2 anak perempuan sesudah suaminya meninggal, yang mencari rezeki sudah nggak ada, ibunya juga nggak bisa nyari rezeki, akhirnya makan dari sisa harta tinggalan suaminya. Sampai habis, terpaksa puasa. Puasanya bukan dari maghrib, dari subuh ke maghrib, tapi puasanya terus menerus sampai ibunya meninggal. Sebelum ibunya meninggal sudah berpesan, nah kalian jangan jadi orang meminta-minta ya sama orang. Kalau memang nggak ada, ya udah adanya air, minum aja dah air. Sampai berhari-hari, sampai jasad ibunya sudah bau. Ini 2 anak perempuan nggak minta ke siapa-siapa.
Sampai akhirnya sudah lemes, yang satu sudah nggak bisa bangun, yang satunya bisa bangun tapi sudah ya habis badannya. Nah, tetangganya karena kebauan bangkai akhirnya didobrak. Ya, ternyata ibunya sudah meninggal 3 atau 4 hari yang lalu. Masya Allah. Ini kalau begini siapa yang salah? Kita, orang-orang yang ada di lingkungan ini menjadi salah. Apalagi ada hak dan kewajiban dalam bertetangga. Pelajarannya sudah kita lewati. Ada hak dan kewajiban orang dalam bertetangga. Di antaranya, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan umatku kalau dia itu tidur perutnya kenyang, sementara tetangganya perutnya lapar. Maka ada pendataan, ya, pendataan secara rinci. Sehingga kasus-kasus seperti ini harusnya tidak terjadi. Itulah tugas kita, ya. Apalagi sesama umat Islam. Al-Muslim lil Muslim kal bunyanul wahid, kal bunyanil wahid. Orang Islam satu dengan orang Islam yang lain itu seperti bangunan, ya, satu bangunan yang kokoh. Idza ishtaka atau yashuddu ba'duhu ba'dun, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Di hadis lain, al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Orang Islam satu dengan orang Islam yang lain seperti badan yang satu. Idza ishtaka udhun ishtaka ghairuh. Kalau ada yang dirasa sakit bagian dari anggota kita, maka yang lain merasa sakit. Nah, itu harus menjadi kepedulian kita. Kepengurusan masjid dan musola, lihat, ya, jamaah atau umat di sekitar masjid, di sekitar musola. Kepengurusan RT, lihat warganya. Jangan sampai ada warga yang kelaparan menjadikan sebab kematian. Apalagi warga itu utang melulu hanya buat makan, ya, sampai nggak bisa bayar. Itu tanggung jawab kita bersama. Kalau orang hutang untuk kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan primer, lalu tidak sanggup membayar karena ketidakmampuannya, berarti ada yang salah di sekitarnya. Maka karena ada yang salah di sekitarnya, mungkin ada ketidakpedulian di sekitarnya, besok di akhirat orang yang seperti ini hutangnya, yang nanggung hutangnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada kemampuan untuk membayar hutang. Sementara perut harus diisi, pekerjaan nggak ada, ya, buat makan nggak ada, ujung-ujungnya terpaksa harus hutang. Tapi ada pula orang hutang, dari mulai hutang itu sudah ada niat tidak akan membayar. Orang berhutang pada saat hutang sudah tidak ada niatan untuk membayar. Ada yang begitu. Ya, umumnya orang hutang itu, ya, hutangnya gampang, bayarnya susah. Malah kadang-kadang kalau ditagih galakan yang hutang. Masya Allah. Nah, kalau seperti itu, maka Allah berfirman besok di hari kiamat, adzananta anni la akhudhu li 'abdi bihaqqihi. Apakah kamu mengira bahwa apa yang kamu kerjakan itu aku akan diam saja, kata Allah. Aku akan menagihkan hak orang yang dihutangi kepada kalian. Kamu harus membayar hutang. Fayukhadhu min hasanatihi fatuj'alu fi hasanatil akhari. Maka diambil kebaikan orang yang berhutang buat membayar hutang kepada orang yang menghutangkan. Berarti kebaikannya berpindah.
Karena orang sampai ke negeri akhirat nggak ada yang bawa duit. Duit itu urusannya di dunia. Jadi diambil pahalanya. Utang dengan si A, bayar. Selesai. Utang dengan si B, bayar lagi. Selesai. Utang dengan si C, bayar lagi. Pahalanya habis buat bayar utang. Utangnya belum lunas. Karena banyak utang dengan orang lain. Akhirnya tidak ada lagi yang buat bayar, dia punya utang. Lalu bagaimana caranya? Cara Allah. Allah mengambil dosa orang yang menghutangkan, dibebankan kepada orang yang berhutang. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah adalah al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Besok di akhirat ada orang-orang yang bakal bangkrut, bukan sekedar rugi tapi bangkrut. Kalau rugi orang dagang pulang modal, nggak ada untung, itu rugi. Atau modalnya sebagian tidak kembali, tapi masih ada modal yang lain, itu namanya rugi. Kalau barang bangkrut, ya, boro-boro dapat untung, modalnya aja habis, itu namanya bangkrut. Besok di akhirat ada orang-orang yang seperti itu. Karena itu berhati-hatilah terkait dengan urusan hutang. Ada yang mau menambahkan? Ya. Dikelolanya, utangnya ke daerah. Kalau tadi guru meninggal nih, yang utang saya hutang kepada Uda. Lalu utang itu berupa barang. Nah, barang saya dikelola oleh saudara saya di kampung atau oleh orang daerah lah gitu ya. Jadi saya berhutang, saya menghutangkan, gitu ya. Lalu orang yang saya hutangi itu meninggal. Orang itu belum membayar kepada saya. Adakah saya kewajiban membayar hutang kepada Uda? Tetap wajib bayar. Ya. Jadi nggak bisa kita hutang dengan orang lain, lalu kemudian ya, lain orang yang harus bayar utang kita, nggak bisa. Jadi dengan alasan barang kita dipinjam sama orang lain, lalu kita nggak mau bayar ketika ditagih, ya ntar kalau orang itu bayar sama saya akan bayar. Orang saya juga ditipu orang, misalnya begitu, itu nggak bisa. Ya, kecuali akad dari awalnya ada. Udah, ini barang udah nilainya sekian. Nah, saya pindahkan kelola kepada saudara saya di kampung Anu. Nah, udah saya kenalkan. Jadi melalui saya, udah biar kenal kepada yang mengelola. Nanti suatu saat saya dalam kesulitan, maka udah boleh silakan tagih sendiri kepada yang bersangkutan. Nah itu boleh begitu. Ya. Kalau akad dari awalnya ada, silahkan. Artinya ketika orang saya ini nggak bayar, berarti tanggung jawab kita berdua. Karena dari awal sudah dilibatkan. Tapi kalau misalnya saya utang barang sama Uda, nilainya 50 juta, lalu barang Uda saya utangkan lagi sama orang lain, jual tapi akadnya utang piutang, tentu kan saya mengambil untung. Dari 50 juta saya akan mendapat untung misalnya 5 juta. Tentu ada untung, ada rugi. Kalau misalnya sama orang saya dijual itu saya untung, tetap saya membayar kepada Uda sesuai dengan akad 50 juta. Keuntungannya milik saya. Kalau misalnya saya rugi, Uda ikut nanggung rugi nggak? Ya enggak, orang akadnya saya berhutang, bukan akad bagi hasil. Ya. Beda dengan akad bagi hasil, ya, namanya muzaroah. Ya. Akad bagi hasil, misalnya Uda lewat saya kerjakan kepada orang lain, dah barang Uda dikerjakan oleh si A.
ya nanti keuntungannya bagi hasil ya, itu lain. Kalau keuntungannya bagi hasil, kerugiannya juga bagi kerugian. Itu. Tapi kalau keuntungannya nggak bagi hasil, apalagi nggak ada kaitan saya dengan udah dengan si A, ketika si A itu ngemplang barang saya dibawa kabur sama dia, saya punya tanggung jawab, kewajiban membayar seutuhnya kepada udah. Begitu. Itu dalam ajaran Islam. Ada satu kasus begini. Saya mengelola dana umroh misalnya ini, tapi kasus ini benar terjadi. Pengelolaan dana umroh ini saya mengambil dari jamaah. Kalau umroh daftar tunggu 2 tahun, misalnya umroh itu pingin berangkat tahun ini bayarnya 30 juta, maka kalau nunggu 2 tahun bayarnya cukup 20 juta. Uang 20 juta saya investasikan kepada perusahaan, ya, pengusaha. Nah, pengusaha dikelola dalam 1 tahun ada keuntungan, maka keuntungannya itu bisa buat berangkatin orang yang daftar keberangkatan 2 tahun. Kalau berangkatnya nunggu 2 tahun, kalau 1 tahun 20 juta, kalau 2 tahun misalnya 15 juta atau 16 juta misalnya. Uang 16 juta saya ambil, saya titipkan di tempat usaha, dikelola. Nah, ternyata perusahaannya nipu. Ya, perusahaan ini fiktif. Ya, ya. Saya sudah menarik jumlah jamaah, sebut saja misalnya 200 orang. 200 orang kali 20 juta, berapa tuh? 4 miliar. Ya, 4 miliar. Ternyata ini perusahaan bodong. Nipu sama saya. Saya wajib mengembalikan nggak? Wajib. Saya harus membayar uang 4 miliar. Sekalipun saya belum makan, belum menikmati hasilnya. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Maka ya yang wajar-wajar aja lah. Kalau misalnya umroh itu biayanya 30-35 juta, ya udah itu aja. Kalau ada tawaran-tawaran yang murah, khawatirnya nanti justru ada istilah tipu menipu. Ada yang istilahnya kanibal. Umroh murah 20 juta didaftar tuh. Ya, misalnya daftar 50 orang, yang diberangkatin 25. Yang 50 itu duit 20 juta nggak cukup, maka ya, duit 20 juta dari yang 25 orang itu dipotong buat nutup. Nah, nanti orang yang 25 orang mereka diperintah untuk mencari orang. Nah, ketika mencari orang daftar 20 juta, maka orang yang 25 ini berangkat, tapi sudah dibiayai oleh orang baru. Terus begitu. Nanti pelan-pelan dia akan ambruk. Kenapa? Karena ternyata di situ ada unsur penipuan. Nah, ini model-modelnya orang orang bisnis, ya, yang dibisnisin urusan ibadah. Masya Allah. Baik. Wabnu Adiyin, hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Ibnu Adi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di sarahnya Imam Ibnu Adi, Imam Abu Ya'la, Imam Tabrani, An Suhaib Ar-Rumi, tapi dijelaskan sanadnya lemah. Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fanawa alla yu'tiyaha min sadaqiha syai'an mata yauma yamutu wa huwa zanin. Wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an fanawa alla yu'tiyahu min samanihi syai'an mata yauma yamutu wa huwa kha'in wal kha'in finnar. Ayyuma rajulin,
di mana ada orang laki-laki tazawwaja, dia menikah, imra'atan, menikahi seorang perempuan, wa nawa, dan dia berniat alla yu'tiyaha, untuk tidak memberikan kepada itu perempuan min sodaqiha, dari maharnya, syai'an, sesuatu pun, mata, apabila dia mati, itu laki-laki yang niat tidak membayar maharnya, yamutu, kematian dia, yauma yamutu, pada hari kematiannya, wa huwa, dan dia zanin, terhitung orang yang melakukan perbuatan zina. Wa ayyuma rajulin, dan di mana seorang laki-laki atau seorang perempuan ishtara, membeli, min rajulin, dari orang lain, bai'an, dagangan, fanawa, lalu dia berniat alla yu'tiyahu min samanihi, untuk tidak membayarkan dari harga yang dia beli, syai'an, sedikit pun, mata, apabila dia mati, yauma yamutu, pada hari kematiannya, wa huwa kha'inun, dia termasuk orang yang berkhianat. Wal kha'inu finnari, dan orang yang berkhianat itu adanya di dalam neraka. Masya Allah. Ini ada dua, ya, ada dua hal. Hal pertama tentang sodukoh, namanya mahar, ya. Wa atuhunna sodukotuhunna, kepada orang perempuan kalau sudah kita nikahi, maka berikan mahar mas kawin, karena mahar mas kawin itu tembusan, ya. Mahar mas kawin itu bisa dalam bentuk benda, bisa pula dalam bentuk pekerjaan. Misalnya Nabi Musa menikahi Sofurah, putrinya Nabi Syuaib, itu maharnya adalah tenaga kerja, ya. Nabi Musa menikahi Sofurah, nggak punya uang buat bayar mahar, maka maharnya bekerja kepada mertuanya jadi penggembala kambing, tidak digaji selama 10 tahun. Mahar itu, maharnya suruh kerja, tidak digaji, cuma dikasih makan tiap hari selama 10 tahun. Ngangon wedhus tuh, kata Pak. Atau misalnya orang zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, itu ada seorang perempuan, ya. Perempuan itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahin saya dong. Itu perempuan menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahin saya dong, ya. Rasulullah sedang nunduk tuh. Kemudian Rasulullah menoleh, kata Rasulullah, enggak, saya enggak mau nikahin kamu. Karena kan Rasulullah nikah itu bukan syahwat, tapi atas perintah Allah. Di situ ada sahabat. Sahabat ini miskin. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kalau dia nggak mau, biarin deh, saya yang nikahin. Itu. Kata Rasulullah, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kamu pergi dulu ke saudara-saudaramu. Ya, sampaikan kabar kepada mereka kalau kamu mau menikah. Nikahi perempuan itu sekalipun maharnya cincin terbuat dari besi. Cincin besi. Kalau perempuannya mau, boleh. Ya. Nah, Rasulullah menyampaikan pula, kalau kamu mau menikahi, ajari dia baca Quran. Ajari dia baca Quran. Jadi maharnya ngajarin istrinya baca Quran. Atau pada pemahaman lain, mahar buat istrinya, dia ngajar Quran, lalu dapat tanda terima kasih dari yang belajar, buat mahar untuk istrinya. Dan itu dilaksanakan. Maka orang-orang zaman dulu, ya, itu kalau mau menikahkan putrinya, maharnya apa? Karena putrinya ini anak seorang kiai, maharnya hafal alfiyah, ya, 1000 bait. Berani nggak? Kalau berani, apalin dulu sampai hafal. Gitu.
Maharnya apa? Hafal Quran. Nah, boleh zaman dulu. Nah itu mahar. Tapi pada umumnya mahar itu adalah sesuatu yang berharga. Ya umumnya namanya mahar mas kawin, namanya aja mas kawin. Ya, berarti paling tidak bentuknya mas. Tapi mas kawinnya sekali aja, jangan 2 kali. Kalau 2 kali mas kawin lagi. Mas kawin aja, bukan mas kawin lagi. Nah itu boleh. Lah kalau mahar seperangkat alat sholat bagaimana? Ya. Kalau ada perempuan mau dikasih mahar seperangkat alat sholat, ngomong, jangan mukenahnya doang, sampai ke musolanya. Ya. Karena perangkat alat sholat itu diantaranya adalah musola. Berarti mukenah sama bangunan musola setanah-tanahnya buat mahar istri. Itu namanya seperangkat alat sholat. Kalau cuma mukenah doang, hadiah aja. Maharnya uang berapa? 200.000 atau misalnya 500.000 atau pakai real atau dolar gitu. Nah itu lebih bagus. Itu namanya mahar. Kalau orang laki menikahi perempuan, begitu sudah nikah, ya, itu maharnya kalaupun belum diberikan nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan itu sudah didukul, ya, sudah masuk kamar, sudah nendang bola gol, maka mahar itu wajib dibayar. Kalau tidak dibayarkan, ya, dia ngemplang terhadap mahar, ya, mata yauma yamutu wa huwa zanin. Nanti itu laki-laki kalau mati dianggap mati orang berbuat zina gara-gara maharnya tidak bayarkan. Nah itu yang cek kontan 3 miliar itu dibayar apa enggak itu? Yang kakek-kakek menikahi anak gadis. Hah? Daerah mana itu? Iya. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan uang cek kontan sebesar 3 miliar. Ya, dibayar tunai. Enggak taunya cek kontannya doang yang tunai. Isinya enggak tahu dah, wallahu a'lam. Ya. Nah, itu tipu-tipu kalau emang enggak ada uangnya, ya. Dulu bapak nikah itu bayar mahar nggak? Bayar dong, masa kagak? Ya, mana buktinya? Nah itu hasil beranak pinak. Sebab orang perempuan kalau maharnya nggak dibayar, itu boleh nolak. Ya. Bang, karena abang belum bayar mahar, jadi saya kasih kaki aja ya, cium aja kaki saya. Orang belum dibayar maharnya. Itu. Hah? Di mana? Di Aceh, mahal. Makanya pemuda Aceh pada keluar dari negeri Aceh, nyari orang Jawa, nyari orang luar Aceh. Mahar di Aceh mahal, apalagi di negeri Arab, mahal lagi. Saudi Arabia mahar buat perempuan gol, mahal. Makanya orang-orang Arab, ya, itu banyak menikahi, ya, orang-orang Indonesia. Ya, ditanya, Arab, kenapa senang sama orang Indonesia? Indonesia kecil-kecil, cantik-cantik. Gitu. Kan banyak orang-orang kita yang jadi TKW akhirnya menikah dengan majikannya atau anak majikannya dan sebagainya. Nah, jadi laki-laki yang tidak membayar mahar, dia kalau meninggal, sampai meninggal maharnya tidak dibayar, maka terhitung dia berbuat zina. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di keterangan lain disebutkan, ya, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan bima qalla minal mahri aw kasura, di mana orang perempuan, orang laki-laki menikahi perempuan lalu maharnya tidak dibayar, sedikit atau banyak yang dijanjikan dalam maharnya laisa fi nafsihi ayyu addiya ilaiha, tidak ada dalam dirinya untuk membayarkan maharnya, haqqan, haqqaha, hak itu perempuan, khada'aha, ya, dia menolaknya, ya, famata
walam yuaddi ilaiha haqqaha, kemudian dia meninggal dan tidak menyerahkan hak terhadap istrinya, laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin. Nanti kalau bertemu dengan Allah, sekalipun dia tidak berbuat zina, ada dosa berbuat zina. Wa ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu ayyu addiya ila sahibihi haqqahu. Siapa orang yang berhutang kepada saudaranya atau kepada sesama orang lain, lalu dia tidak membayarkan hak hutangnya, khada'ahu hatta akhadha malahu, ya. Kemudian dia tidak membayarnya sampai kematiannya, walam yu'addihi, dan tidak membayarkan hutangnya, laqiyallaha wa huwa sariqun. Nanti kalau bertemu dengan Allah, dia dianggap sebagai pencuri karena hutang tidak dibayar. Hadis lain menyatakan, riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani, Imam Abu Nu'aim, dikatakan yad'ullahu bi sahibid daini yaumal qiyamati. Allah besok di hari kiamat memanggil orang punya hutang, hatta yaqifa baina yadayhi, sehingga orang itu berada di depan Allah. Fayuqalu, maka dikatakan, ya ibna Adam, anak Adam, fima akhadta hadzal dain, ya. Mengapa kamu mengambil hutang kepada orang ini? Wa fima sana'ta huquqahu, dan bagaimana kamu dalam melaksanakan hak-hak orang itu? Fayaqulu, lalu orang yang berhutang berkata, ya Rabbi, ya Tuhan, innaka ta'lamu inni akhadtu falam akul walam ashrab walam albas walam adya'. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu aku mengambil hutang sama dia sebab aku tidak makan, tidak minum, tidak punya pakaian, ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Walakin, akan tetapi, kalau aku tidak punya hutang, aku tidak berhutang, imma haroko wa imma saroko wa imma wa dhayya'ahu. Kalau aku tidak berhutang, boleh jadi aku kerjanya tipu-tipu orang, atau aku mencuri, atau aku menyia-nyiakan orang lain, ya, dengan cara menipu dalam jual beli misalnya. Fayaqulullahu, maka Allah berfirman, shadaqa abdi ana ahaqqu min qadiya anna, ya. Wahai hambaku, kalau begitu kamu benar, karena kamu memang dalam kesulitan, maka aku yang berhak untuk membayarkan hutangmu kepada orang yang dihutangkan. Fayad'ullahu bisyai'in, maka Allah memanggil, Allah memberikan, ya, sesuatu pada orang itu, fayad'ahu fi kaffayhi, lalu kemudian Allah meletakkan pada telapak tangan orang itu, mizanuhu, timbangannya, fayarji'u hasanatuhu, lalu bertambah, ya, kebaikannya, ala sayyi'atihi, atas keburukannya, fayadkhulul jannata bifadli rahmatihi, maka orang itu sekalipun punya hutang masuk surga sebab karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau memang kepepet hutang untuk nyambung hidup. Tapi kalau hutang niatnya ngemplang, besok pahalanya, ya, diaur-aur, diambil-ambil untuk orang lain. Lalu yang kedua, dalam hadis ini, siapa orang yang membeli barang dalam jual beli tapi niat tidak membayar, ya, misalnya sistemnya utang piutang, ya, barang diambil, bayarnya dalam tempo, ya. Misalnya tempo sebulan, atau tempo 2 bulan, atau tempo 3 bulan, kayak orang-orang, ya, kredit itu, dagang sendal itu, ya, orang-orang Tasik itu kalau bawa dagangan sendal kan dibeli kontan nggak boleh, bolehnya diutang 3 bulan. Nah, sudah batas waktunya, dia ada uang untuk membayar tapi nggak membayar, maka ketika orang itu mati dalam keadaan masih berhutang, berarti dia itu pengkhianat, dan pengkhianat itu akan masuk ke dalam neraka. Orang yang berkhianat, dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Imam Hakim di dalam syarahnya.
An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu billahi minal kufri wad daini, aku mohon perlindungan kepada Allah dari perilaku kafir dan hutang yang tidak bisa membayar. Faqala rajulun, kemudian bertanya seseorang, ya Rasulullah, ata'dilud dain bil kufri, apakah seimbang hutang dengan kafir? Qala na'am, Rasulullah menjawab, iya, berhutang dengan kafir itu hampir seimbang. Qala na'am, iya. Maka jangan sampai kita itu meninggal dunia masih meninggalkan hutang, karena dosanya hampir sepadan dengan perbuatan kafir, sepanjang orang itu tidak mengikhlaskan, melunaskan atas kita punya hutang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.